Oke, perapian sudah selesai. Wah, Sekarang kita apinya tinggal sudah jadi mencari teman-teman. bahan makanan. Mungkin di sini ada tumbuhan-tumbuhan untuk kita manfaatkan untuk makanan seperti ini. Nih, ayo kak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan reaction saya video tentang bivak dan perapian, yaitu video kedua dari Scout Adventure. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel saya yang sudah menembus angka 600-an ya, hampir 700. Oke, terus dukung channel saya dengan cara klik subscribe, like, dan komen karena dukungan teman-teman sangat berarti buat saya. Oke, mari kita simak video ini bersama-sama. 3, 2, 1. Ini sudah jadi kerangka Untuk awalnya bambu yang ini untuk akan ditopak. ini sudah jadi kerangka awal untuk pendirian atau membuat bivak. Jadi tinggal menambahkan penyangga di tengah, dan itu kalau tidak salah nanti ujung dari penyangga itu nanti akan ditempelkan di salah satu tumbuhan yang ada di belakang Kak Lukman dan juga Kak Iqbal. Kan di atas Lanjut. ini, jadi talinya menggunakan sisanya ini. Nah, nah, jadi untuk membuat tanda silang seperti ini atau kerangka seperti Di itu, sana maka diawali menggunakan simpul pangkal. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu simpul pangkal, saya akan buatkan videonya pada kesempatan yang lain. Oke, mari kita simak video ini terlebih dahulu. kami menemukan celah-celah pohon-pohon kecil untuk perekat ini. Ini sudah sangat kuat. Ya. Sekarang di sini biar lebih kuat akan kami tali menggunakan sisa tali ini. Tenda sengaja kami buat pendek seperti ini biar udara tidak gampang masuk dan kita akan merasa lebih hangat di dalam. Kalau tenda lebih besar maka udara banyak masuk. Di sini kami sudah membawa tenda, tapi saya membawa flysheet karena flysheet ini banyak sekali manfaatnya. Mungkin teman-teman ada yang bingung, apa sih bedanya bivak dan juga tenda? Oke, saya jelaskan ya. Bivak adalah salah satu media yang digunakan oleh pendaki sebagai alat peristirahatan sementara.
Jadi bivak di sini yang diperagakan oleh Kak Lukman dan juga Kak Iqbal itu digunakan untuk tempat peristirahatan sementara, beda dengan tenda. Jadi jika Kak Lukman dan juga Kak Iqbal mendirikan tenda, berarti mereka ingin bermalam di suatu tempat tersebut. Tetapi di sini Kak Iqbal dan juga Kak Lukman itu mendirikan bivak, artinya mereka ingin melanjutkan perjalanan tetapi mereka masih ingin beristirahat sebentar. Nah, bivak adalah salah satu media yang dapat digunakan. Keuntungan mendirikan bivak daripada tenda adalah tidak diperlukan hal-hal yang berlebihan. Kecuali kita mendirikan tenda, kita masih harus memasang pasak, harus memasang ini dan itu dan lain sebagainya. Bivak hanya cukup penutup seperti ini, jadi tidak perlu alas. Oke, lanjut. Sudah jadi. Oke, inilah salah satu contoh bivak. Untuk bivak atau tenda sudah jadi. Seperti inilah tenda kita. Ini sangat kuat ya. Meskipun diterpa angin, mungkin tidak akan roboh seperti itu. Saya yakin tidak akan roboh. Ini sangat kuat sekali. Lihat di dalam seperti itu. Meskipun 10 orang cukup. Kita cuma berdua. Jadi lebihnya ini mungkin nanti kita buat sekat untuk dapur. Namun kalau tidak hujan, perapian kami akan taruh di luar. Tapi kalau hujan, kita di sini akan membuat dapur pintu kilat. Ini untuk pengamannya. Tenda sudah jadi. Kita akan membuat perapian di depan sini. Sebelum membuat perapian, kita harus cari kayu bakar dulu. Kita cari kayu bakar di mana, Mas? Di sebelah sana intinya ada potongan-potongan bambu atau ada apa ranting-ranting kayu di sebelah sana. Kita akan nyebrang lewat sebelah sana. Lanjut. Kita cari ranting-ranting kayu. Jadi Kak Lukman dan Kak Iqbal ingin membuat perapian. Nah, hal yang paling diperlukan adalah bahan bakar. Nah, di sini mereka mencari ranting-ranting kayu atau ranting-ranting bambu yang sudah berjatuhan di tanah. Di sini ada bambu-bambu kering, bisa kita manfaatkan untuk perapian. Dan kita mencari sebelah sana, kita akan memanfaatkan bambu-bambu yang seperti ini. Karena ini sangat cepat untuk memicu api. Jadi keterampilan seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi teman-teman yang suka mendaki. Oke. Oke, siap. Nah, di sini Kak Lukman sudah menunjukkan ranting-ranting dari bambu-bambu yang sudah tak terpakai, dan Kak Iqbal sendiri sudah cukup untuk mengumpulkan kayu-kayu untuk bahan bakar. Oke, kita lihat bagaimana mereka membuat perapian. Oke, untuk bahan untuk perapian kita dapatkan. Sekarang kita akan membuat
sama tenda sama penghangat kita di sana. Kami juga membawa SOS. Oke. Mereka sedang menyusun bahan bakar yang akan mereka buat dalam perapian ini. Bagaimana caranya mereka membuat perapian tidak ini. Nah, tadi Kak Lukman mengeluarkan SOS. Ini kita menggunakan kapas untuk memicu apinya. Karena di sini kita tidak menggunakan korek, tapi kita menggunakan peralatan SOS ini. Jadi SOS itu adalah peralatan digunakan untuk memicu api. Selain itu, SOS ini adalah alat yang sangat berguna. Kenapa saya bilang berguna? Karena jika kita menggunakan korek api, kalau korek api tersebut terkena air, maka akan sangat kesusahan sekali mendapatkan atau memunculkan api dari korek tersebut. Tetapi kalau kita menggunakan alat ini, meskipun kondisi alat tersebut masih basah, tetap bisa memunculkan api. Oke, lanjut. Seperti ini alatnya. Untuk teman-teman yang suka survival, kami harap berusaha untuk mendapatkan atau mempunyai alat seperti ini, karena ini sangat berguna ketika kita melakukan survival. Alat ini meskipun basah tetap menyala. Untuk membuat perapian yang perlu diperhatikan ada 3 hal. Yang pertama bahan, yang kedua panas, yang ketiga udara. Oke. Untuk bahan Anjir, Seperti ini. aku nggak ngerti. Ada kayu, ada kapas, dan ada pemantik seperti ini atau korek. Oh, Dan untuk siap. untuk udara sangat diperlukan jika kita menghidupkan api. Kalau udaranya itu berkurang, maka apinya akan lama untuk menyala. Seperti itu, Kak. terus untuk panas kan? Oke, untuk panas sendiri ya. Kalau tidak ada panas berarti tidak ada api. Dan kalau tidak ada api, pasti tidak ada asap. Seperti itu. Anjir, apa anjir? Teman-teman mengerti nggak? Mengerti nggak? Oke, kalau masih belum mengerti saya jelaskan. Jadi panas itu yang dimaksud Kak Lukman itu adalah cuacanya ya teman-teman. Mungkin lah ya, saya ini berasumsi mungkin adalah cuacanya. Karena kenapa kok bisa saya berasumsi cuaca? Karena kalau cuacanya itu mendung, identik dengan adanya hujan. Jadi tidak mungkin sekali bisa membuat perapian di luar bivak. Oke, lanjut. Oke, kita praktekkan cara menghidupkan menggunakan alat ini. Caranya kita ini tempatnya atau penutupnya kita gunakan untuk alat ya. Dan kapas ini kita sobek-sobek seperti ini. Nah, ini baru untuk pemantiknya kita taruh di atasnya seperti ini. Oke, seperti ini. Udah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pemantik itu digesek-gesekkan akan menunjukkan percikan api yang akan menimbulkan api besar. Ada api, kita tinggal taruh ke sini kayunya. Oke, selain menggunakan kapas, kakak-kakak bisa menggunakan daun kering. Terus apa lagi Kak, selain daun kering? Untuk kayu-kayu kering dicacah seperti itu atau serbuk kayu bisa digunakan untuk menghidupkan api. Untuk bahan-bahan seperti itu tentunya kalau bisa kakak-kakak menyediakan dari rumah, karena kita tidak tahu apakah di hutan sana akan ada bahan-bahan seperti itu atau tidak. Apalagi kalau musim hujan, pasti kayu-kayunya akan basah.
Ini perapian udah selesai. Wah. Sekarang kita tinggal mencari bahan makanan. Mungkin di sini ada tumbuh-tumbuhan untuk kita manfaatkan untuk makanan. Oke. Ayo Kak. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mempelajari hal yang disampaikan oleh Kak Lukman dan juga Kak Iqbal? Oke, di sini saya akan menyampaikan 3 hal yang ada dalam video tersebut. Pertama adalah skill. Nah, di sini teman-teman bagi yang belum mempunyai skill diharapkan jangan melakukan survival di alam bebas tanpa ditemani oleh yang ahli. Jadi ini adalah pengetahuan dasar. Skill itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh para petualang. Ya, yang kedua adalah perlengkapan. Jadi percuma kita mempunyai skill apapun tanpa perlengkapan, itu adalah hal yang tidak bisa atau hal yang sangat mustahil. Contohnya seperti tadi membuat perapian, jika tidak mempunyai bahan-bahannya, apakah api itu bisa dimunculkan? Saya rasa sangat sulit. Oke. Yang ketiga adalah cuaca. Nah, bagi teman-teman yang suka melakukan petualangan, saya rasa teman-teman sudah tahu lah ya, kalau musim hujan sebaiknya kita tidak melakukan petualangan atau survival, karena selain keadaan alam yang akan sangat berubah, juga nanti bahan-bahan bakar seperti kayu-kayu kering itu tidak bisa digunakan untuk membuat perapian. Nah, sampai sini Pak teman-teman paham? Oke. Dukung terus channel Scout Adventure atau channel pramuka kalian agar kedepannya kita bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Oke. Sampai jumpa.